Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Setiono. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai barisan bilangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang barisan bilangan, marilah sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Barisan bilangan merupakan bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu atau memiliki pola bilangan. Pada barisan bilangan, terdapat yang namanya suku. Suku merupakan bilangan-bilangan atau angka yang terdapat pada barisan bilangan. Contoh, di sini ada satu barisan bilangan, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dari barisan bilangan ini, angka 3 merupakan angka pertama, maka angka pertama bisa disebutkan sebagai suku pertama atau U1. Suku itu dilambangkan dengan huruf U. Kemudian, angka 6 merupakan angka kedua atau bisa disebut juga sebagai suku kedua atau U2. Lalu, angka 9 merupakan angka ketiga dan bisa disebut juga sebagai suku ketiga atau U3. Dan 12 merupakan suku keempat atau bisa juga ditulis sebagai U4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suku merupakan angka-angka pada pola bilangan atau barisan bilangan. Pada barisan bilangan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah barisan bilangan aritmetika, yang kedua adalah barisan bilangan geometri, dan yang ketiga adalah barisan bilangan bertingkat. Pada pembahasan kali ini akan saya kupas terlebih dahulu tentang barisan bilangan aritmetika. Barisan bilangan aritmetika. Di sini saya memiliki 2 jenis contoh. Tugas kita yang pertama adalah menentukan pola dari masing-masing barisan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita tentukan selisihnya. Yang pertama kita tentukan pola bilangan pada barisan yang A. 3 ke 6 yaitu bertambah 3. Kemudian 6 ke 9 yaitu bertambah 3, dan 9 ke 12 yaitu bertambah 3. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa barisan yang pertama memiliki pola yang tetap atau konstan, yaitu seluruhnya bertambah 3. Selanjutnya kita tentukan pola bilangan yang B. 4 ke 2 yaitu berkurang 2, 2 ke 0 itu berkurang 2, kemudian 0 ke min 2 yaitu berkurang 2. Maka untuk barisan yang B dapat kita simpulkan bahwa polanya seluruhnya berkurang 2. Dari kedua jenis pola bilangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmetika merupakan barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap, di mana beda atau selisihnya tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan saja. Seperti ini ya, jika semuanya bertambah 3 atau seluruhnya berkurang 2, maka dia dikatakan sebagai barisan aritmetika. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa setiap barisan bilangan memiliki suku. Pada barisan bilangan aritmetika juga terdapat yang namanya suku. Di sini juga tertulis cara menentukan suku dari barisan aritmetika. Adapun rumusnya sebagai berikut. Ini adalah rumus suku ke n, yaitu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Di mana keterangannya sebagai berikut. UN merupakan suku ke n barisan aritmetika. Jika yang ditanya adalah suku ke-10, maka n-nya berubah menjadi 10. Kemudian A merupakan suku pertama atau U1, N merupakan nilai dari suku, dan B merupakan beda atau selisih, yang mana untuk menentukan beda atau selisih yaitu seperti contoh A dan contoh B yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat contoh soal pada barisan aritmetika. Adapun contoh yang pertama adalah sebagai berikut. Tentukanlah beda atau selisih dan juga suku ke-30 barisan aritmetika berikut ini. Yang pertama kita diminta untuk menentukan beda atau selisihnya. Untuk menentukan beda atau selisih, caranya seperti yang sudah kita jelaskan pada contoh barisan A dan B, yaitu dengan cara menentukan polanya. Kita tentukan dulu polanya, 6 ke 9 itu bertambah 3, kemudian 9 ke 12 bertambah 3, 12 ke 15 bertambah 3, dan 15 ke 18 bertambah 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa beda atau selisihnya itu adalah 3, karena seluruhnya bertambah 3. Ini jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, kita diminta untuk menentukan suku ke-30 barisan aritmetika. Maka menggunakan rumus yang seperti ini. Rumus suku ke n. Yaitu kita tulis rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Karena yang ditanya suku ke-30, maka n-nya berubah menjadi 30. Berarti U30 sama dengan A. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah angka pertama pada barisan aritmetika, yaitu angkanya adalah 6. Maka A-nya adalah 6 ditambah N. Karena yang ditanya adalah suku ke-30, maka N-nya berubah menjadi 30. Lalu dikurang 1,
dan dikalikan B. B-nya adalah beda atau selisih. Bedanya adalah 3, maka dikali 3. Sekarang kita eksekusi terlebih dahulu yang di dalam kurung. Berarti suku ke-30 sama dengan 6 ditambah 30 dikurang 1 yaitu 29 dikali 3. Sama dengan 6 ditambah 29 kali 3 yaitu 87. Maka suku ke-30 barisan aritmetika adalah 93. Ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk menentukan rumus suku Kn pada barisan aritmetika berikut. Kalau pada contoh soal sebelumnya kita diminta untuk menentukan selisih atau beda dan juga suku ke-30 dari barisan aritmetika, di sini kita diminta untuk menentukan rumus suku Kn pada barisan aritmetika berikut ini, yaitu 5, 8, 11, 14, dan 17. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa barisan aritmetika memiliki rumus suku Kn, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Ini adalah rumus umum dari suku Kn. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan rumus suku Kn dari barisan aritmetika 5, 8, 11, 14, dan 17. Maka cara menentukan rumus suku Kn pada barisan di atas adalah caranya sebagai berikut. UN-nya tetap, karena ditanya rumus suku Kn, maka N-nya tidak berubah. Itu tetap UN. Yang kita rubah adalah A-nya. A di sini adalah angka pertama pada barisan aritmetika, yaitu 5. Berarti 5 ditambah N-nya tetap dikurang 1 dikali B. B-nya itu kita dapatkan dari selisih antara bilangan pertama dengan bilangan selanjutnya, yaitu 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3, dan seterusnya akan bertambah 3. Maka B-nya adalah 3. Sekarang kita eksekusi untuk menentukan rumus suku Kn dari barisan aritmetika tersebut. Sama dengan 5 ditambah semua yang di dalam kurung kita kalikan dengan 3. N dikali 3 yaitu 3N. Kemudian negatif 1 dikali 3 yaitu negatif 3. Sama dengan 5 dikurang 3 yaitu 2 ditambah 3N. Maka rumus suku Kn-nya adalah 2 ditambah 3N. Ini jawabannya. Atau bisa kita tulis juga seperti berikut. UN sama dengan 3N ditambah 2. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini diketahui barisan aritmetikanya 2, 8, 14, dan 20. Pertanyaannya adalah suku keberapakah angka 146? Untuk menentukan 146 ini suku keberapa, cara mengerjakannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum kita tuliskan rumusnya, kita terlebih dahulu membuat penjelasan seperti ini. Diketahui UN sama dengan 146. Kenapa UN-nya 146? Karena yang ditanya adalah 146 ini suku keberapa? Berarti 146 itu adalah UN-nya. Kemudian A-nya itu adalah angka pertama pada barisan aritmetika, yaitu adalah angka 2. Kita tulis di sini. Lalu B itu adalah selisihnya. Kita cari selisihnya. 2 ke 8 itu bertambah 6. 8 ke 14 itu bertambah 6. Berarti semuanya bertambah 6 ya. Maka B-nya adalah 6. Lalu, jika sudah sampai sini, kita tinggal tulis ditanya. Yang ditanya adalah suku keberapa dari 146. Yaitu kita tulis rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. UN-nya adalah 146. Kemudian A-nya adalah 2 ditambah N. N-nya itu yang ditanya, berarti kita tulis saja N-nya, dikurang 1, dikali B-nya itu adalah 6. Setelah itu kita eksekusi terlebih dahulu, 2-nya kita pindahkan, positif berubah menjadi negatif, yaitu 146 dikurangi 2, sama dengan, kemudian yang di dalam kurung semuanya dikalikan dengan 6. N dikali 6, yaitu 6N, kemudian negatif 1 dikali 6, yaitu negatif 6. Kemudian kita sederhanakan, 146 dikurang 2 yaitu 144 sama dengan 6N dikurang 6. Sampai sini, yang tidak ada variabel N-nya kita kelompokkan dengan yang tidak ada variabelnya, yaitu 144 dengan negatif 6. Maka kita pindahkan negatif 6-nya ke sebelah kiri, karena negatif pindah melewati sama dengan berubah menjadi positif, yaitu 144 ditambah 6. 144 ditambah 6 itu adalah 150, sama dengan 6N. Maka N-nya adalah 150 dibagi 6, yaitu adalah 25. Berarti dapat disimpulkan bahwa 146 adalah suku ke-25. Dan jawabannya adalah U25.
Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal pada barisan aritmetika diketahui suku ketiga sama dengan 4. Kita tulis dulu, berarti diketahui U3 sama dengan 4 dan suku ke-8 sama dengan negatif 11. Berarti U8 sama dengan negatif 11. Pertanyaannya adalah tentukanlah A, beda atau selisih barisan. Kemudian yang B adalah suku ke-20. Maka kita tulis di sini, ditanya yang A itu adalah bedanya. Kemudian yang B itu adalah suku ke-20. Sekarang kita cari jawaban yang A terlebih dahulu. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu model matematika dari suku ketiga dan suku ke-8 barisan aritmetika. Untuk membuat model matematikanya, kita berpatokan pada rumus suku ke-n. Rumus suku ke-n barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Karena dari soal tersebut sudah diketahui suku ketiganya adalah 4, maka UN-nya itu adalah 4. Sama dengan A ditambah N-nya itu adalah 3 dikurang 1B. Kemudian untuk suku ke-8, maka model matematikanya adalah UN-nya itu adalah negatif 11 sama dengan A ditambah N-nya itu adalah 8 dikurang 1B. Nah, sekarang kita tinggal salin saja model matematikanya, yaitu 4 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 adalah 2B. Kemudian yang kedua, negatif 11 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1 sama dengan 7B. Sampai sini berlaku sifat eliminasi, sama seperti menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel. Kita eliminasi saja, langsung kita kurangi. Kenapa langsung kita kurangi? Karena di sini sudah terdapat variabel yang nilainya sama, yaitu variabel A. Langsung kita kurangi saja. 4 dikurang negatif 11. Negatif bertemu negatif hasilnya positif. Jadi 4 ditambah 11 yaitu 15. Sama dengan A dikurang A yaitu habis 0. Lalu 2 dikurang 7 yaitu negatif 5B. Maka B-nya sama dengan 15 dibagi negatif 5 yaitu negatif 3. Ini jawabannya. Jadi B-nya adalah negatif 3. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena yang ditanya adalah suku ke-20, maka cara penyelesaiannya adalah kita tulis terlebih dahulu rumus suku ke-n, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Di sini kita tinggal masukkan saja angkanya, karena yang ditanya suku ke-20, berarti U20 sama dengan A. A-nya ini belum ketahuan ya, nanti kita cari A-nya berapa, berarti kita tulis A-nya terlebih dahulu, ditambah N. Karena yang ditanya suku ke-20, maka N-nya adalah 20 dikurang 1 dikali B. B-nya itu adalah negatif 3. Berarti kita kalikan dengan negatif 3. Di sini, untuk menentukan besar suku ke-20, kita terlebih dahulu harus mencari tahu berapa nilai A-nya. Untuk menentukan nilai A-nya, caranya bagaimana? Caranya kita kembali lagi ke pertanyaan A. Pertanyaan A di sini adalah kita diminta untuk menentukan selisih barisan. Selisihnya kan sudah ketemu, yaitu negatif 3. Sekarang kita tinggal masukkan saja atau kita tinggal substitusikan saja, bebas mau ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh, untuk kita bisa menentukan berapa besar dari A-nya. Di sini akan saya substitusikan atau saya masukkan ke persamaan 1. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Persamaan pertamanya itu adalah 4 sama dengan A ditambah 2B. Sekarang kita tinggal masukkan saja. B-nya itu adalah negatif 3. Berarti penyelesaiannya adalah 4 sama dengan A ditambah 2 dalam kurung negatif 3. Sekarang kita eksekusi terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Maka bentuk sederhananya adalah 4 sama dengan A ditambah 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Sekarang kita pindahkan, karena yang ditanya adalah A, kita pindahkan negatif 6-nya ke sebelah kiri. Karena melewati sama dengan, maka negatif berubah menjadi positif, yaitu positif 6. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan A. Maka di sini kita dapati bahwa besar nilai A adalah 10 atau suku pertamanya adalah 10. Karena besar A atau suku pertamanya sudah ketemu, yaitu adalah 10, maka sekarang kita tinggal masukkan saja A-nya ke dalam persamaan suku ke-20. Maka besar suku ke-20 sama dengan A-nya itu adalah 10 ditambah 20 dikurang 1 adalah 19 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 19 dikali negatif 3 yaitu adalah negatif 57. Dan besar suku ke-20 adalah negatif 47. Ini adalah jawabannya. Sebagai kesimpulan, bahwa barisan aritmetika tersebut
memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki selisih atau beda yang bernilai tetap atau konstan, yaitu dengan cara dikurangi atau dijumlahkan saja. Jadi, kalau kalian menemukan barisan bilangan yang seluruhnya bertambah 3 atau yang seluruhnya berkurang 2 atau angka apapun itu, selama nilainya tetap, tidak ada perubahan, maka barisan tersebut dikatakan sebagai barisan aritmetika. Dan cara menyelesaikan soal-soalnya pun seperti ini, sudah saya jelaskan sedetail mungkin. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.